Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 28 April 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu, melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menerangi hati dan pikiran kami agar kami mengerti dan menghidupkannya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul, Lihat ke atas, bukan ke bawah. Ayat inti terdapat dalam Ibrani 12 ayat 12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Jemaat yang dianugerahi kebenaran Kristus merupakan tempat penyimpanannya, yang dalamnya kekayaan kemurahannya, rahmatnya, dan kasihnya harus kelihatan dalam pertunjukan terakhir yang sempurna itu. Kristus memandang pada umatnya dalam kesucian dan kesempurnaan mereka, sebagai pahala kerendahannya dan penambah kemuliaannya. Kristus, pusat agung yang daripadanya bersinar segala kemuliaan. Seluruh surga tertarik atas segala pekerjaan yang berlangsung di bumi ini, yang mempersiapkan pria dan wanita bagi masa yang akan datang, yakni kehidupan kekal. Adalah rencana Allah agar manusia memperoleh kehormatan yang tinggi untuk bertindak sebagai rekan sekerja dengan Kristus Yesus dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Mereka harus melihat pekerjaan Allah sebagai suatu pekerjaan suci dan mulia, dan harus menyerahkan kepadanya setiap hari semua persembahan syukur dengan sukarela, sebagai balasan atas kuasa kasih karunia-Nya yang menyanggupkan kita meningkatkan hidup di dalam ilahi. Tidaklah perlu bagi siapapun untuk menyerah kepada pencobaan iblis, lalu menyerang angan-angan hatinya dan menyusahkan Roh Kudus. Setiap ketentuan telah digariskan dalam firman Allah, di mana semua orang memperoleh bantuan ilahi di dalam usaha mereka yang sungguh-sungguh untuk menang. Dalam kehidupan agama, setiap orang yang akhirnya memperoleh kemenangan ada suatu pemandangan menakutkan, ada kesusahan dan pencobaan, tetapi pengetahuannya akan firman Allah menyanggupkan dia menyelaraskan pikirannya dengan janji-janji Allah yang menguatkannya sehingga memberi penghiburan kepada hati dan menguatkan iman di dalam kuasa yang maha tinggi. Mereka membaca, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus 1 ayat 7. Ujian iman jauh lebih berharga daripada emas. Semua harus belajar bahwa ini adalah bagian dari disiplin di sekolah Kristus. Arahkanlah segala kemampuanmu untuk melihat ke atas, bukan ke bawah, kepada perkara-perkara yang sulit, yang memungkinkan engkau tidak menemukan jalan keluar. Segera engkau akan melihat Yesus di atas awan-awan, mengulurkan tangannya untuk menolongmu. Dan apa yang harus saudara lakukan ialah mengulurkan tangan saudara dan menyambut uluran tangannya dengan iman yang sederhana, dan biarlah dia sendiri yang menuntun Anda. Nama besar di antara manusia mungkin tersebar kemana-mana, tetapi tabiat yang tiada bercacat celah akan bertahan sampai masa kekekalan. Allah memberi engkau pertimbangan sehat dan kepintaran agar engkau dapat menggenggam janji-janjinya. Dan Yesus siap sedia menolongmu membentuk suatu tabiat yang kukuh dan terjalin. Saudaraku dalam Tuhan, mengapa kita harus lihat ke atas? Counsels for the Church halaman 358 paragraf 6 menyatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu.
Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Ibrani 10 ayat 35 sampai 37. Lihatlah ke atas, dan biarlah imanmu terus-menerus meningkat. Memandang ke atas meningkatkan iman kita. Kenapa? Karena kita memandang dengan mata iman. Sebab sedikit waktu lagi Yesus akan datang dan Dia tidak menangguhkan kedatangannya. Roh Nubuat menyatakan tentang mata iman ini. The Faith I Live By, halaman 248, paragraf 4. Sebagai anak-anak Allah, adalah hak istimewa kita untuk selalu memandang ke atas, menjaga mata iman tetap pada Kristus. Kita memandang ke atas dengan mata iman, dan itulah sebabnya dengan memandang ke atas, iman kita bertambah, terus meningkat. Mata kita tertuju tetap kepada Kristus. Sebab dunia ini gelap, Efesus 6 ayat 12. Dan dengan memandang dunia yang gelap ini, iman kita menjadi lemah. Karenanya, penting kita untuk selalu memandang ke atas. Karena itu Roh Nubuat menasihatkan dalam From Eternity Past, halaman 477, paragraf 5. Setiap kegagalan anak-anak Allah adalah karena kurangnya iman mereka. Ketika bayangan meliputi jiwa, kita harus melihat ke atas. Ada terang di balik kegelapan. Bayangan gelap yang meliputi hidup kita membuat kita lemah iman. Karenanya penting sekali untuk lihat ke atas. Melihat ke atas akan terus meningkatkan iman kita. Sebab ada terang dari atas, dan Yesuslah terang itu. Kemudian Gospel Workers edisi 1892-1893, halaman 468, paragraf 1, berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 2 Korintus 4 ayat 17. Lihat ke atas, saudara-saudaraku, lihat ke atas. Biarlah kasih Allah masuk ke dalam jiwa Anda. Memandang ke atas, maka kasih Allah masuk ke dalam jiwa. Apakah kasih Allah yang masuk ke dalam jiwa ini? Bagaimana hubungannya dengan terang yang adalah Kristus? Kita baca dalam The Upward Look, halaman 334, paragraf 5, yang berbunyi, Kristus datang untuk menyatakan kasih Allah kepada umat yang jatuh. Dia terang dunia, menyelubungi kemegahan keagungannya yang mempesona, dan datang untuk hidup di dunia ini sebagai manusia di antara manusia, sehingga mereka tanpa dihanguskan dapat mengenal pencipta mereka. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah kapanpun, kecuali ketika ia dinyatakan melalui Kristus. Yesuslah kasih Allah itu, dan Dia juga terang dunia itu. Jadi, baik kasih Allah dan terang dari atas adalah Kristus. Karenanya Kristuslah yang masuk ke dalam jiwa kita agar kasih Allah dan terang dari atas hadir dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Gospel Workers halaman 122, paragraf 2 menjelaskan. Ketika jiwa yang benar-benar bertobat menikmati kasih Allah, ia akan merasakan kewajibannya untuk memikul kuk bersama Kristus dan bekerja selaras dengannya. Roh Kristus ada pada dirinya. Menikmati kasih Allah artinya merasakan kerjasama atau memikul kuk bersama Kristus. Dan bila bekerja sama dengan Kristus, maka itu sama dengan Roh Kristus ada pada diri kita. Inilah kasih Allah yang masuk ke dalam jiwa. Alkitab berkata dalam Roma 8 ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih Allah itu ada di dalam Yesus Kristus, dan agar dapat memiliki kasih Allah tersebut, kita harus memiliki Kristus dalam hidup kita. Sebab melalui kehadiran Kristus, kita boleh menerima kasih Allah itu. Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa, dan Yesuslah Immanuel, Allah beserta kita. Itu sebabnya Nyonya White sebutkan tadi bahwa kasih Allah itu adalah rohnya Kristus. Sebab Kristus hadir dalam hidup kita melalui tinggalnya rohnya yang kudus, roh Kristus. Jangan lupa, tema besar bulan April adalah menang dalam Kristus.
dan agar kita dapat tinggal dalam Kristus, Kristus di dalam kita, hanya melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Jadi, sangat penting untuk melihat ke atas. Lalu bagaimana dengan terang? Roh Nubuat melanjutkan dalam The Youth Instructor Oktober 11 tahun 1900 paragraf 10 menyatakan, Kristus berkata tentang umatnya, kamu adalah terang dunia, biarlah terangmu bercahaya di tengah kegelapan moral. Anda membutuhkan Roh Kristus untuk tinggal di dalam hati Anda oleh iman, jika Anda siap untuk mengajar orang-orang jalan menuju surga. Untuk menjadi terang dunia, kita membutuhkan Roh Kristus, sebab Kristuslah terang dunia itu. Dengan tinggalnya Roh Kristus dalam hati kita oleh iman, hidup kita menjadi terang bagi sesama. Kemudian Roh Nubuat menyatakan bahwa lebih aman untuk melihat ke atas. Our High Calling halaman 27 paragraf 5 berbunyi, lihatlah ke atas, kamu yang dicobai, digoda dan berkecil hati. Lihat ke atas. Selalu aman untuk melihat ke atas, fatal untuk melihat ke bawah. Jika Anda melihat ke bawah, bumi bergulung dan bergoyang di bawah Anda. Tidak ada yang pasti, tetapi surga di atas Anda tenang dan mantap, dan ada bantuan ilahi bagi setiap pendaki. Bisa lihat betapa pentingnya untuk melihat ke atas. Selalu aman melihat ke atas, dan fatal untuk melihat ke bawah, yaitu ke dunia ini yang gelap. Alkitab juga menasihatkan dalam Lukas 21 ayat 20. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Look up, lihat ke atas, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Tidak hanya keamanan yang dari atas, tetapi juga keselamatan. Penyelamatan kita dari atas. Karena itu jika terjadi tanda-tanda zaman, pandang ke atas, angkat muka kita, lihat ke atas. Sebab Yesus segera akan datang. Dialah satu-satunya pengharapan kita. Roh Nubuat menutup dengan Selected Messages buku 2, halaman 249, paragraf 2, yang berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Terus pandang ke atas. Yesus adalah satu-satunya harapan kita semua. Dia tidak akan membiarkan atau meninggalkanmu. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami, untuk selalu memandang ke atas, karena itulah keamanan, itulah keselamatan. Memandang ke bawah ini fatal, karena dunia gelap. Tuhan, memandang ke atas, kami akan menerima peningkatan iman terus-menerus. Kami akan menerima kasih Allah dan terang dari atas. Dan itu hanya terwujud melalui kehadiran Roh Anak Allah, Roh Kristus. Karenanya, curahkan ya Bapa Roh Anakmu dalam hati kami, agar masing-masing kami menjadi terang bagi sesama. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.